anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Ilmu ekonomi merupakan seni tertua di dunia, maka tak heran jika ilmu ini memiliki perjalanan dan sejarah yang cukup panjang. Bukan saja soal masalah perkembangan ekonomi, juga terus berjalan mengikuti arah dan perubahan zaman. Di antara masalah dan perkembangannya yang terus terjadi, inti masalah pokok ekonomi dari dulu hingga saat ini ternyata tidak jauh berbeda. Masalah tersebut muncul karena adanya perbedaan antara kebutuhan manusia yang terus berkembang dan tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang jumlahnya tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa yang jumlahnya justru terbatas. Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang permasalahannya. Berdasarkan teori ekonomi klasik, masalah ekonomi pada kegiatan berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran rakyat. Mari kita bahas satu persatu. Masalah produksi. Untuk mengimbangi kebutuhan manusia yang terus berkembang dan tidak terbatas, maka ketersediaan produk baik itu barang maupun jasa juga harus terjaga. Dasar inilah yang membuat produsen harus mengetahui produk apa saja yang kira-kira dibutuhkan masyarakat. Wajar saja jika aspek pertama ini terbilang sangat penting. Terganggunya proses produksi tentu saja akan mempengaruhi pengadaan produk itu sendiri. Tak hanya sebatas memproduksi, produsen juga harus memperhitungkan seberapa banyak jumlah produksinya. Hal ini tentu dipengaruhi dengan permintaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masalah distribusi. Setelah produk tersedia, tentunya masalah tak henti di tahap itu saja. Proses pendistribusian juga bisa memunculkan masalah baru. Tak hanya soal medan dan jarak pengirimannya saja, distribusi juga berpengaruh terhadap harga produk itu sendiri. Jika produk tersebut tidak terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen, maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Apabila permintaan masyarakat pada produk tersebut juga tinggi, maka harga dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Yang ketiga, masalah konsumsi. Setelah barang sampai ke konsumen, perusahaan selanjutnya adalah apakah produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Untuk produk komoditas makanan, hal-hal yang menjadi pertimbangan contohnya, apakah rasa sudah sesuai dengan keinginan konsumen, apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan kemampuan konsumen. Nah, permasalahan ini harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, para konsumen juga harus meningkat pendapatannya agar mereka dapat menjangkau produk tersebut. Dari sudut pandang modern, masalah pokok ekonomi modern juga memiliki tiga aspek masalah utama.
yaitu yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, atau what, barang apa yang diproduksi. Itu. Masalah pokok ekonomi pertama mengacu pada pertanyaan what. Produsen harus bisa menentukan produk apa yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlah produk yang harus dipersiapkan. Jika perhitungan dua hal ini salah, maka bisa beresiko besar apabila produsen salah menentukan produk, dalam artian produk tersebut ternyata tidak dibutuhkan atau diminati masyarakat. Otomatis produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Kalaupun produk tersebut diminati, produsen juga harus mempertimbangkan seberapa banyak produk yang harus mereka produksi. Apabila produksi dilakukan berlebihan, tentunya stok akan menumpuk. Di sisi lain, untuk mendukung produksi yang banyak, tentu pastinya produsen akan mengeluarkan biaya operasional lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Setelah produsen tahu apa produk yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlahnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara memproduksi atau how. Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, produsen harus mengakumulasi jumlah sumber daya yang ada serta teknik proses produksi mana yang paling efisien. Apabila mengkaji hal ini lebih dalam, tentu produsen akan dihadapkan dua pilihan. Apakah ingin menggunakan mesin dan teknologi atau tetap menggunakan tenaga manusia. Pertimbangan penggunaan mesin dan teknologi juga tidak sembarangan. Sisi positifnya, waktu produksi akan lebih efisien. Sementara di sisi lain, investasi pada mesin dan teknologi membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Yang ketiga, muncul pertanyaan whom. Ya, untuk siapa barang itu diproduksi? For whom? Jika mengacu pada kedua pertanyaan tersebut, tentu ada dua sisi yang harus dikaji lebih dalam lagi, yaitu konsumen dan produsen. Apabila melihat sisi konsumen, tentu produsen harus bisa menggambarkan siapa segmen konsumennya sedetail mungkin. Banyak sekali pertimbangan dalam menentukan aspek ini, mulai dari geografis, demografis, gaya hidup, atau hal-hal yang lain. Di sisi produsen juga menjadi pertimbangan. Pada dasarnya, perhitungan keuntungan atau laba yang diambil produsen cukup kompleks. Permasalahan ekonomi juga dapat disorot dari sudut pandang ekonomi secara makro. Sesuai namanya, ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan. Ini mencakup struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara global, secara keseluruhan dalam perekonomian nasional, regional, dan global. Permasalahan ekonomi makro mencakup yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga, masalah pengangguran, yang keempat, masalah kemiskinan, yang kelima, masalah inflasi, yang keenam, yang terakhir adalah masalah perencanaan perdagangan dan neraca pembayaran. Kita bahas satu persatu masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, faktornya yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, di mana sumber daya manusia juga akan berpengaruh pada kelancaran proses pembangunan, karena sumber daya manusia akan menjadi sebuah penentu cepat atau lambatnya laju perkembangan dari pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi tentunya, di mana pertumbuhan ekonomi akan kian terhambat jika SDM yang dimiliki tidak kompeten di dalam bidangnya. Yang kedua adalah sumber daya alam. Selain ditentukan oleh sumber daya manusia, faktor lainnya yang akan menjadi penentu perkembangan ekonomi adalah faktor sumber daya alam, di mana selaku subjek, sumber daya alam harus tersedia dengan baik dan memadai agar nantinya pembangunan dan perbaikan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Jika sumber daya alam tidak tersedia dengan berkecukupan yang dibutuhkan, tentunya perkembangan laju ekonomi akan terhambat. Yang ketiga adalah teknologi dan pengetahuan. Proses pembangunan yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa akan sangat ditentukan oleh adanya faktor teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Jika saja suatu bangsa tidak memiliki teknologi yang memadai dan rendahnya tingkat pengetahuan, tingkat ilmu pengetahuan, maka perkembangan ekonomi akan jauh tertinggal oleh bangsa lain. Yang keempat, budaya. Pembangkit sekaligus pendorong dari laju pertumbuhan ekonomi di sebuah bangsa adalah faktor budaya, di mana adanya budaya atau tradisi tentu akan menjadi penghambat jika tidak sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang dimiliki agar ekonomi di negara tersebut menjadi kian maju dan berkembang. Karena budaya nantinya akan mengatur pola tingkah laku dan pola pikir masyarakat secara tidak langsung. Yang kelima, sumber daya modal. Tentu saja siapapun dan dimanapun membutuhkan sumber daya modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebuah ekonomi yang berkembang akan sejalan dengan modal yang masuk dengan baik dan bisa dicari dengan leluasa. Namun, jika sebuah bangsa begitu terbatas akan sumber daya modal dan sangat sulit mendapatkannya, akan jelas mengalami penghambatan dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Yang keenam, skala produksi dan pembagian kerja. Tidak semua bangsa yang maju bisa melakukan pembagian yang baik antara skala produksi dan pembagian kerja. Namun, jika bisa dibagi dan ditata dengan baik, sudah jelas bangsa tersebut akan meningkat di sisi perekonomian dan akan mengalami hambatan jika tidak bisa mengaturnya dengan baik. Yang terakhir adalah keadaan politik. Jika Anda bertanya kenapa keadaan politik bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu dalam perkembangan ekonomi, maka jawabannya adalah kebebasan dan kenyamanan. Di mana bangsa yang memiliki kekacauan politik, maka sumber daya manusia akan tidak nyaman dan tidak lagi bebas berinovasi dan melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi.
Selanjutnya, masalah ketidakstabilan ekonomi. Kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Kadang pertumbuhan ekonomi maju pesat, kadang berjalan lambat, dan kadang merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang itu disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Nah, ini adalah gambar suatu siklus dalam konjungtur, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yaitu inflasi, terbatasnya alat pemuas kebutuhan, melonjaknya angka pengangguran, pendapatan masyarakat yang rendah, ekspor yang tinggi, dan adanya korupsi yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dapat terjadi karena faktor berikut. Yang pertama, kekurangan pengeluaran agregat, ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan baru, perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan peralatan-peralatan yang canggih, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri. Masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai kemajuan kegiatan ekonomi makro di suatu negara. Masalah kemiskinan tampaknya sudah seusia peradaban manusia. Ada dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi penduduk yang benar-benar miskin dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini kebanyakan terjadi di negara-negara berkembang. Sementara itu, kemiskinan relatif menunjukkan pada penduduk yang sudah berada di garis kemiskinan, namun berada dalam setara masyarakat yang paling bawah dibandingkan masyarakat sekelilingnya. Mereka sudah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi mereka masih berada dalam kondisi rentan untuk jatuh miskin. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tingginya laju inflasi mengakibatkan Bank Indonesia melakukan pengetatan di bidang moneter. Namun, pengetatan moneter ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan. Yang terakhir dari masalah-masalah ekonomi makro yaitu masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya kurun waktunya 1 tahun.
Jika neraca perdagangan negatif, maka akan terjadi defisit perdagangan. Nilai moneter impornya melebihi nilai moneter ekspor. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ikhtisar yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam kurun waktu 1 tahun. Neraca pembayaran defisit dapat menimbulkan akibat yang pertama, penurunan kegiatan ekonomi dalam negeri, yang kedua, harga valuta asing meningkat, yang ketiga, harga barang impor bertambah mahal, dan yang keempat, kegairahan pengusaha berkurang dalam penanaman modal dan membangun usaha baru. Neraca pembayaran bermasalah ketika neraca pembayaran mengalami defisit. Demikian pembahasan materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.